Ini tentang WTP, karena kan kita baru ya Mbak, dari kemarin Komisi C terus ke Komisi B. Memang kalau kita mengamati kan nggak terlalu dalam, tapi intinya beberapa kali kita 1-2 kali komunikasi dengan baik PDAM maupun pemerintah kota. Kemarin tuh ada beberapa hal yang menghambatnya tentang AMDAL apa gitu ya, seperti itu. Tapi harapnya gini, WTP itu terus berjalan ya. Karena selama ini memang kita dalam tanda kutip gitu ya, dalam tanda kutip kan ketergantungan dengan sumber air yang bukan di wilayah kita, yang sewaktu-waktu mungkin ada problem masalah dan segala macam seperti itu kan repot juga. Artinya kalau ada WTP ini, kita juga sering memantau ataupun belajar ke daerah-daerah lain, kota-kota besar, kayak Jakarta, Surabaya, itu kan sesuatu yang menjadi penting menurut saya. Kalau kita punya sumber sendiri, produk sendiri dari WTP itu, ada hal-hal di kemudian hari, ketergantungan kita nggak ngerti jalannya waktu seperti apa, minimal itu bisa kita persiapan di awal gitu ya, persiapan di awal. Nah, kita mendorong ya khususnya pemerintah kota untuk terus bagaimana WTP ini bisa berjalan. Ya harapannya ya 2025 itu kan bisa operasional. Ya karena hitung-hitungan secara rupiah, yang informasi yang kami dapat memang ya hitung-hitungan secara rupiah setelah gelondong, kalau mungkin per liter kubiknya kalau kita di daerah lain kan mungkin awal mungkin lebih murah. Cuman setelah dihitung dengan biaya tarif dengan segala macam, ada spending harga yang cukup lumayan. Nah itu kan sesuatu yang juga bisa meringankan kayak penyertaan modal dan segala macam, terus setoran kita ke PAD ya dari PDAM itu kan bisa lebih, dan akhirnya kan juga untuk pelayanan masyarakat. Jadi harapan saya WTP itu segera ditindaklanjuti. Kemarin memang ada beberapa teman ya fraksi menyampaikan itu Mbak tentang pansus. Ya kalau pansus kan sifatnya nanti rekomendasi ya. Kita punya pengalaman di periode yang lalu ada 3 pansus. Ya alhamdulillah dengan pansus menjadi akhirnya intensitas perhatian ya baik dewan maupun pemerintah kota lebih intens di suatu studi kasus gitu ya. Ini kan problem di WTP. Ya kalau memang itu pansus diperlukan untuk bisa percepatan ada mengurai permasalahan itu, ya saya mendukung kalau ada pansus seperti itu. Tapi belum dibahas nih ya Pak ya untuk. Belum dibahas, lebih sekedar ngobrol-ngobrol santai seperti itu. Tapi harapannya ya kita nanti dalami, cuman ini proses pembahasan APBD, kita juga besok insya Allah hari Kamis kita kan panggil juga PDAM itu kan. Nah kita juga akan coba gali di situ kira-kira belum seperti apa. Ya kalau itu kan mungkin ada 2 sisi menurut saya, versi PDAM dan versi pemerintah kota yang coba kita gali. Isu borong beras, jelang coblosan. Ini isu yang menarik gitu ya. Ya selama borong beras ada 2 ya. Ya selama itu tidak menimbulkan sesuatu yang tidak baik di masyarakat tentang kelamakan dan segala macam, menurut saya juga masalah. Cuman itu menjadi juga perhatian dari teman-teman pemerintah kota dan juga mungkin stakeholder terkait ya tentang pengamanan stok beras yang ada di Kota Malang, sehingga tidak timbul gejolak sosial di situ. Ya harus bisa terukur gitu ya. Ya tendensi itu nanti pilkada dan segala macam saya nggak terlalu paham gitu ya, tapi jangan sampai ada kelangkaan sembako dan sebagainya dengan ada isu-isu yang beredar itu. Mendorong untuk Pemkot ini nggak sih Pak, mantau bener sampai ke distributor yang kecil-kecil nggak sih Pak Dewan? Ya saya kira harus nggak sampai ke distributor kecil sih, yang sedang aja gitu, kecilan mungkin nggak terlalu dalam. Artinya mendorong pemantauan di distributor yang ini ya Pak ya, sedang ya sampai besar ya, minimal stok berasnya biar aman itulah. Kan pasti dia punya level stok yang menurut pemerintah kota dengan hitung-hitungan konsumsi masyarakat Kota Malang itu aman. Jadi gini, kalau kita melihat anggaran bidang usaha mikro yang di Diskopindak itu kan menggambarkan keseriusan pemerintah di situ. Karena tusi utama untuk pendampingan, fasilitasi dan segala macam tentang UMKM itu ya di situ.
Ya di samping juga mungkin ada dinas tenaga kerja ada di situ, terus mungkin kayak dinas-dinas yang lain gitu kan terkait dengan, cuman kan melihat orang itu di situ bidang usaha. Nah itu kalau kita lihat anggarannya semakin menurun, ya makin menurun dari 7 miliar, 4 miliar yang terakhir 1,3 miliar. Nah harapannya itu menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Malang. Ini memang sudah sudah dikunci kan kuah PPS karena plafonnya itu. Harapannya juga APBD ini ya sektor belanja itu juga melibatkan UMKM sehingga terjadi multiplier effect di situ. Karena uang kalau berputar UMKM itu dampaknya lebih besar. Ya kalau mungkin perusahaan-perusahaan besar kan cuma 1-2, tapi kalau UMKM yang jalan itu kan otomatis ekonomi lokal akhirnya berputar. Nah ini akan menjadi perhatian kita tahun-tahun ke depan. Nah bagaimana anggaran itu ya yang melekat di tusi dinas terkait itu menyesuaikan dengan memang kebutuhan. Karena saya melihat untuk yang 2025 1,399 miliar itu masih sangat kecil. Belum menggambarkan keberpihakan pemerintah kota pemberdayaan di UMKM itu.